Halo teman-teman, selamat datang di channel statistik. Kali ini kita akan belajar cara menganalisis pengaruh uji mediasi dengan menggunakan Smart PLS. Cocok banget buat kalian yang sedang mengerjakan skripsi atau penelitian kuantitatif. Yuk langsung kita mulai ya. Sebelum kita mulai, pastikan kalian sudah menginstal Smart PLS di laptop atau PC kalian. Kalau belum, kalian bisa download versi gratisnya di situs resmi Smart PLS. Dalam penelitian ini kita punya variabel independen yaitu citra merek X1 dan kesadaran merek X2. Variabel dependen loyalitas pelanggan atau Y dan variabel mediasi adalah kepuasan konsumen atau Z. Tujuan kita adalah menguji hubungan antar variabel ini dan melihat apakah kepuasan konsumen memediasi hubungan antara X1, X2, dan Y. Data yang kita gunakan adalah data kuesioner yang sudah kita kumpulkan, misalkan dari 100 responden. Ini dia data yang kita punya. Jadi kita punya variabel X1, X2, Z, dan Y. Dengan item masing-masing. X1 adalah X11, X12, X13, dan seterusnya. Ini jawaban dari kuesioner yang kita dapat ya. Jadi antara 1 sampai 5. Dan di sini ada 100 responden. Untuk membantu pengerjaan kita bisa buat totalnya ini. Jangan lupa file SPSS ini tidak bisa terbaca di Smart PLS-nya. Jadi harus kita simpan dulu ke dalam format CSV. Caranya file, save as, browse. Nah, ini pilih saja CSV dalam kurung MS-DOS. Kita nama yang seperti ini. Kita klik save saja. Kita pencet OK. Sekarang kita mulai pengerjaan di Smart PLS-nya. Kita buka dulu Smart PLS. Kita pilih New Project. Kita kasih nama mediasi misalkan. Kita pencet OK. Kita import data dari yang sudah kita simpan dalam bentuk CSV tadi ya. Dan ini hasilnya. Jadi semua data sudah masuk ke software Smart PLS-nya. Berikutnya kita menggambar modelnya. Kita klik di mediasi. Nah, ini kita tarik item-item ini ke kanan sini. Diklik di blok. Terus di drag ke kanan. Nah, ini untuk laten variabel 1. Nanti nama laten variabel 1 ini bisa kita ganti sesuai dengan kerangka pola pikir yang sudah kita tetapkan. Berikutnya untuk variabel X. Item-item ini bisa kita taruh di sebelah kanan dengan cara klik kanan. Nah, ini align indikator right. Untuk selanjutnya adalah menggambar garis-garis hubungan sesuai dengan kerangka pemikirannya. Ini klik connect, kita gambar sesuai dengan gambar yang sudah ada. Nah, seperti ini. Sekarang kita memberi nama untuk masing-masing variabel. Bisa kita kopikan saja dari model yang sudah kita buat. Jadi di laten variabel ini kita klik kanan, kita ganti rename, kemudian kita paste saja.
Nah, usahakan tidak ada enter ya, jadi nyambung seperti ini. Kita lakukan dengan variabel-variabel yang lain. Sekarang kita lakukan penghitungan dengan software Smart PLS-nya. Jadi ini gambarnya sudah sempurna sesuai dengan kerangka pemikiran yang kita bangun tadi. Jadi kita klik calculate PLS algorithm. Ini biarkan semua saja. Tinggal di start calculation. Nah, seperti ini. Jadi kita punya tab-tab ini yang bisa kita lihat isinya. Misalkan outer loading. Nah, dan sebagainya. Nanti kita lanjutkan di pembahasannya. Oke, kita mulai dulu untuk membaca bagian outer loading. Nah, seperti ini. Outer loading ini untuk menunjukkan validitas item-item ini, apakah dia mampu mengukur variabel yang mau kita ukur. Ini syaratnya adalah di atas 0,7. Jadi kalau di atas 0,7, angka-angka ini akan berwarna hijau. Jika kurang dari 0,07, maka angka-angka ini akan berwarna merah. Jadi ini ya panduannya, ukuran dikatakan tinggi berkorelasi lebih dari 0,7 dengan konstruk yang mau diukur. Ini angka-angka outer loading tadi, dan kita masukkan kesimpulan yang bisa kita tarik. Jadi semua item-item tadi adalah valid mengukur variabel. Berikutnya kita melihat nilai composite reliability dan AV. Panduannya adalah CR itu harus di atas 0,7 dan AV di atas 0,5. Jadi kalau memenuhi syarat seperti itu, maka variabel konstruknya ini reliable. Kita lihat di bagian construct reliability dan validity. Ini. Jadi semua nilai CR di atas 0,7 dan AV di atas 0,5. Ini kita masukkan ke sini. Nah, nilai CR di atas 0,7 dan AV di atas 0,5. Jadi keputusan yang bisa kita ambil adalah semuanya reliable. Berikutnya adalah uji diskriminan validity. Bisa dilihat dari nilai cross loading, semua indikator harus berkorelasi tinggi dengan variabelnya masing-masing dibandingkan dengan nilai indikator dari blok variabel lainnya. Bisa kita lihat dari diskriminan validity. Kita lihat di cross loading. Jadi kita lihat angka-angka ini X1, X1, X2, X1, 3 memiliki nilai yang tinggi terhadap variabel citra merek dibandingkan dengan variabel lainnya. Jadi artinya item-item X11, X12, X13 itu valid mengukur variabel citra merek. Kita pindahkan ke pembahasan. Jadi angka-angka yang tebal ini menunjukkan item-item ini memiliki korelasi terhadap variabel yang diukur yang lebih tinggi dibandingkan dengan korelasi dengan variabel lainnya, sehingga dapat dikatakan bahwa item-item ini valid. Masih di diskriminan validity, kita bisa juga melihat nilai Fornell-Larcore kriteria. Jadi angka-angka yang di sini itu harus lebih tinggi daripada angka yang lainnya. Jadi citra merek terhadap citra merek mempunyai angka 0,820 lebih tinggi dari terhadap variabel lainnya. Ini juga lebih tinggi, lebih tinggi, lebih tinggi. Berikutnya juga kita lihat di heterotrade monotrial ini. Jadi angka ini harus di bawah 0,9. Berikutnya kita bisa melihat gambar model yang
sudah kita hitung tadi. Jadi hasilnya seperti ini. Angka ini adalah angka koefisien ya, path koefisien. Ini bisa positif, bisa negatif. Kalau positif artinya semakin tinggi citra merek, maka loyalitas pelanggan juga semakin tinggi. Ini juga semakin tinggi citra merek, maka kepuasan pelanggan juga akan semakin tinggi. Selanjutnya kita melihat nilai R-square. Jadi kita bisa melihat seberapa besar pengaruh variabel-variabel itu terhadap variabel terikatnya. Misalkan kepuasan pelanggan adalah sebesar 0,225 dan loyalitas pelanggan 0,560. Kita melihat di rekap seperti ini. Kepuasan pelanggan memiliki nilai R-square 0,225. Artinya, kepuasan pelanggan 22,5% itu dipengaruhi oleh variabel citra merek dan kesadaran merek. Berikutnya, loyalitas pelanggan dengan nilai R-square 0,560. Artinya 56% loyalitas pelanggan dipengaruhi oleh citra merek, kesadaran merek, dan kepuasan pelanggan. Untuk selanjutnya kita lakukan pengujian hipotesis. Jadi apakah pengaruh-pengaruh tadi itu signifikan atau tidak? Caranya dengan kita calculate bootstrapping. Ini bisa diisi 500 atau 1000. Semakin besar nilainya akan semakin konstan nanti. Start calculation. Ini hasil yang kita dapat dari uji hipotesis melalui bootstrapping. Kita lihat di nilai p-value. Jika ini berwarna hijau artinya kurang dari 0,05, maka pengaruh tersebut adalah signifikan. Kita lihat pengaruh X1 terhadap Z adalah signifikan karena kurang dari 0,05 dan nilai koefisiennya adalah positif sebesar 0,235. Artinya semakin tinggi X1 maka Z juga akan semakin tinggi pula. Untuk variabel yang lain sama, jadi semua berpengaruh signifikan. Untuk melihat pengaruh uji mediasinya, bisa kita lihat di specific indirect effect. Yang pertama kita lihat apakah kepuasan pelanggan memediasi pengaruh X1 terhadap Y. Kita lihat di nilai p-value-nya kurang dari 0,05, maka hipotesisnya bisa diterima. Jadi kepuasan pelanggan memediasi pengaruh citra merek terhadap loyalitas pelanggan. Untuk mediasi kepuasan pelanggan terhadap kesadaran merek terhadap loyalitas pelanggan, hasilnya juga sama karena ini kurang dari 0,05. Itu tadi tutorial menggunakan Smart PLS untuk menguji model mediasi. Kalau kalian punya pertanyaan atau butuh datasheet latihan, tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan klik lonceng notifikasi supaya nggak ketinggalan tutorial berikutnya.